Pak. Sama-sama. Duduknya. Iya, Pak. Oke, ada izin apa ternyata di robotika? Sebenarnya Pak ada masalah kok, tapi agak masih ragu-ragu Kak juga belum bisa dicari Pak. Bisa ragu. Sebagai seorang konselor itu punya asas kerahasiaan, jadi tidak perlu aku melakukan sesuatu yang diminta cerita saja. Saya akan coba berikan saran atau masukan bisa membantu mungkin. Iya Pak, karena sebenarnya saya takut juga karena saya takut yang saya cari kayak itu nanti tahu orang Pak. Tapi karena tadi Bapak bilang menjaga diri rahasianya, jadi mungkin saya bisa lebih terbuka tentang masalah saya. Ini tentang masalah Sebenarnya Pak, masalah saya itu kayak merasa Kak sudah Kak berusaha untuk giat belajar, tapi nilaiku malah turun Pak. Jadi orang tua juga kayak katakan begini, kenapa begini nilaimu, apakah kamu tidak belajar atau bagaimana? masalah tentang sebelumnya anak ini rajin masuk kelas. Iya Pak, saya selalu rajin dan tidak punya alat. Hubungan dengan guru, apakah ada kendala sehingga anak ini diberikan nilai yang rendah oleh guru mata pelajaran? Kalau menurutku sih Pak tidak ada masalah dengan guru. Karena sebelumnya ini atas nama siapa sih? Oh, untuk kami yang pengen. Tapi sebelum masuk datang sempat guru mata pelajaran bahasa Indonesia datang dengan bapak. Terus ibu guru kami sendiri cerita bahwa Astrid ini kadang tidur di kelas. Nah, mungkin hal tersebut yang menjadi patokan yang membuat guru anak sendiri memberikan nilai yang rendah. Mungkin coba jelaskan kenapa Astrid ini bisa tidur di kelas. Tidak tahu juga ya Pak, karena kalau malam itu saya belajar biasanya sampai tengah malam begitu ya. Oh, sampai malam memang bagus, belajar itu bagus penting. Tapi Astrid sendiri harus tahu cara manajemen waktu. Jangan semua waktu dipakai pada kondisikan. Sempatkan waktu belajar untuk istirahat. Tersebut juga bisa membuat depresi. Kalau sebelum banyak belajar itu bisa orang akan depresi karena belajar. Tapi itu ada yang belajar. Jadi itu belajar itu bisa menjadi depresi. Sekitar akan belum bisa menjadi sendiri. Yang saya maksud, karena kadang orang di waktu sering belajar tidak pernah refresh, pasti akan depresi. Inilah yang terjadi di Astrid sudah belajar setiap hari. Kan tersebut membuat akan kelelahan, sehingga apabila kelas baik, Astrid akan pasti mengantuk, tidur di kelas. Hal tersebut menurut Bapak sarannya sih mungkin harus dikurangi. Dikurangi belajarnya bukan maksudnya nggak bisa belajar, tapi harus tahu bagaimana cara manajemen waktu. Harus tahu gimana saat belajar, gimana saat tidur, dimana saat itu bersantai. Hal tersebut sangat penting. Aspek harus sendiri kan, kalau memang itu belajar itu perlu sedikit, tapi belajar itu akan menjadi masa depan. Ya,
ranking itu hanya sebuah angka. Nilai itu hanya sebuah angka biasa. Seseorang itu bisa bidangnya kreativitas, bisa bakat, bisa sebenarnya bakat nasib sendiri. Apalagi saya suka menyanyi. Nah, hal tersebut bisa dikembangkan. Nasib bisa refreshing, menghibur diri dengan cara menyanyi untuk dapat menghilangkan waktu pendidikan dalam belajar. Waktu belajar tersebut itu kayak sering para masih ada yang untuk diceritakan. Baik Pak, mungkin dari pertemanan ini saya sudah mungkin saya tidak perlu belajar sampai tengah malam agar kelas saya tidak tidur lagi. Sering mungkin untuk belajar kita katakan coba untuk memantau nasib sendiri. Mungkin beberapa kali datang ke kelas untuk memperhatikan bagaimana seberapa nasib. Dan apabila masih ada, mungkin kita akan melakukan pertemuan khusus. Kita akan di sekolah, sendiri, tapi nanti Bapak coba ini cuma saja. Kalau ada apa, silakan hubungi kontak nomor ada di grup kelas ya. Di depan, terima kasih. QQ